kita bisa bertemu kembali di dalam persekutuan ibadah Komisi Remaja. Besok teman-teman sudah kembali memasuki dunia sekolah. Ya, mungkin ada sebagian di antara kita yang merasa, aduh, kenapa belum bisa ke sekolah nih, masih harus belajar online. Jangan khawatir ya. Mari tetap berdoa semoga COVID-19 ini segera berlalu sehingga teman-teman yang di SMP, yang di SMA boleh masuk belajar offline ya. Teman-teman, mari kita berdoa sebelum kita mulai ibadah ini. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini kami boleh kembali beribadah di Komisi Remaja. Persiapkan hati kami untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Tolong kami juga nanti akan belajar firman Tuhan dan mampukan kami bukan sekedar pembaca ataupun pendengar firman, tapi kami juga dimampukan menjadi pelaku firman. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, biarlah kita boleh tetap memuji Tuhan, bersorak kepada Tuhan, sebab Dia adalah Allah, penebus kita, gunung batu kita, kota benteng kita. Kita akan pujian Shout to the Lord. Shalom teman-teman semua,
Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya bersama-sama. Tapi sebelum kita memulainya, mari sama-sama kita membuka di dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena Engkau begitu baik ya Tuhan, sehingga Engkau terus memberkati, memelihara, menaungi, melindungi kami, sehingga kami masih boleh hidup, bernafas, melihat berkat dan anugerah Tuhan di hari ini. Dan di hari Minggu ini ya Tuhan, hari kami beribadah, hari kami bersabat di dalam Tuhan. Kami saat ini akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Pimpin kiranya perenungan firman Tuhan ini dari awal hingga akhir. Siapkan setiap hati kami semua dan telinga kami Tuhan, supaya kami boleh mendengar, mencerna firman-Mu dan menjadi paham akan apa yang hendak Engkau sampaikan kepada kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan, dan hidup sesuai sebagaimana dengan yang Engkau mau. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hamba mau serahkan, kami mau serahkan ibadah ini, perenungan firman Tuhan pada saat ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Teman-teman semua, saya memberikan judul bagi perenungan kita pada hari ini, Cinta Bertepuk Tiga Tangan. Nah, kira-kira seperti apa itu ya, cinta bertepuk tiga tangan? Nah, teman-teman, yuk sama-sama kita buka kitab kita terlebih dahulu ya. Kita akan membuka dalam Rut pasal yang ketiga, ayat yang ke-9 sampai yang ke-13. Sekali lagi, Rut pasal yang ketiga, ayat yang ke-9 sampai yang ke-13. Sudah ketemu teman-teman? Ya, kita akan baca sama-sama ya. Atau saya akan membacakan ayat yang ganjil dan teman-teman akan membacakan ayat yang genap. Ya di rumah ya. Kita akan baca secara berbalas-balasan. Rut pasal 3 ayat 9 sampai yang 13. Bertanyalah ia, "Siapakah engkau ini?" Jawabnya, "Aku Rut, hamba-Mu. Kembangkanlah kiranya sayap-Mu melindungi hamba-Mu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami." Lalu katanya, "Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasih-Mu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu, karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Oleh sebab itu, anakku, janganlah takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu, sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus, tetapi walaupun demikian masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Tinggallah di sini malam ini, dan besok pagi jika ia mau menebus engkau, baik, biarlah ia menebus. Tetapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau, demi Tuhan yang hidup. Berbaring sajalah tidur sampai pagi." Amin. Demikianlah firman Tuhan. Nah, teman-teman semua, sebelum saya melanjutkan pada perenungan ini lebih jauh, saya perlu menyampaikan ada satu fakta menarik yang terjadi di masa-masa isolasi mandiri karena pandemi ini. Ya, seperti yang dilansir oleh morningconsult.com, teman-teman. Survei menunjukkan bahwa di masa pandemi ini, jumlah pengguna aplikasi online dating atau cari jodoh online ini menjadi bertambah banyak. Nah, sepertinya isolasi mandiri yang disebabkan oleh virus COVID ini mendorong orang-orang yang tuna asmara atau istilah lainnya jomblo ini untuk mencari jodoh secara online. Ya, mungkin barangkali karena ini karena faktor kesepian yang disebabkan oleh kebutuhan bersosialisasi yang tidak cukup karena pandemi ini, ataupun karena mungkin masih ada yang belum memiliki pasangan padahal usia mereka sudah terbilang cukup tua. Nah, teman-teman sendiri bagaimana? Apakah sudah ada yang pernah coba menginstal atau menggunakan aplikasi kencan online ini? Sudah ada? Nah, hati-hati saja ya. Kalau nanti teman-teman di chat sama
om-om atau tante-tante. Ya, waduh. Nah teman-teman semua, hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat suka dibicarakan anak-anak muda, yaitu cinta. Widih. Siapa sih yang tidak suka membicarakan cinta? Saya dan teman-teman Cross Battle aja itu masih sampai sekarang masih suka membicarakan topik tentang cinta. Bagaimana dengan teman-teman semua? Mungkin ya ada yang sedang atau menjadi galau karena mendengar kata ini. Mungkin selama pandemi ini ada yang terlalu banyak menonton drama-drama Korea atau film-film romantis lainnya, sehingga bukannya terhibur tetapi teman-teman malah dibuat semakin galau karena hanya bisa membayangkan si dia yang tak kunjung datang. Aduh. Ya, atau bahkan kasus yang paling parah ya, sampai teman-teman mungkin mulai membayangkan ya fantasi atau cerita kisah romantis antara teman-teman dengan si artis ganteng atau cantik yang mungkin ada di dalam drama tersebut. Ya, mungkin ya. Ada mungkin juga teman-teman yang merasa bodoh amat, ya. Bodoh amat dengan cinta-cintaan. Lebih baik aku habiskan gameku ini sampai jadi player profesional. Ngomong begitu, tapi ternyata jauh di dalam hati ternyata ada rasa ingin hadirnya seseorang menemani hati yang kesepian ini. Cile. Atau diam-diam masih memendam rasa kepada si dia yang cintanya mungkin tak kunjung sampai akhirnya corona menyerang. Aduh, kesian banget ya. Nah teman-teman semua, apapun itu, kenyataannya setiap manusia pasti merindukan adanya atau hadirnya seorang pasangan hidup dalam hidup mereka. Setiap orang pasti menginginkan hadirnya tulang rusuk yang lain untuk datang dan melengkapi hidupnya. Sebagaimana kisah si Adam, Allah sediakan Hawa bagi dia. Tetapi teman-teman semua, apa sih artinya cinta menurut perspektif Kristen? Ya. Apakah kita harus memperjuangkan cinta itu? Seperti kisah cinta orang-orang dunia ya, yang sampai mencari mati-matian belahan hatinya, bahkan sampai melalui online teman, seperti sekarang ini. Ataupun seperti kisah-kisah drama cinta atau film-film romantis yang kadang cintanya itu terlalu ekstrim. Ataukah kita boleh membiarkan diri kita hanyut dengan perasaan kita ya, membiarkan diri kita galau, sehingga akhirnya kita berusaha untuk menghibur hati kita yang kesepian ini dengan nonton film-film romantis di masa-masa pandemi seperti ini. Nah teman-teman semua, firman Tuhan mengajarkan kita apa makna cinta yang sebenarnya di dalam salah satu drama cinta terindah yang pernah dituliskan Alkitab, yaitu kisah cinta Ruth dan Boaz teman-teman ya. Salah satu drama cinta yang cukup indah, dan bahkan salah satu drama yang terindah di Alkitab. Nah dan di dalam kisah yang kita baca tadi teman-teman, kita menemukan bahwa Allah menyediakan pasangan yang terbaik di waktu yang terbaik bagi kita jika tetap setia mengikuti kehendaknya. Mengapa teman-teman? Karena ia adalah Sang Allah pemelihara yang juga setia pada setiap anak-anaknya. Ya, jadi Allah menyediakan pasangan yang terbaik di waktu yang terbaik bagi kita jika kita tetap setia mengikuti kehendaknya, karena ia adalah Sang Allah pemelihara yang juga setia pada setiap anak-anaknya. Teman-teman semua, benarkah firman Tuhan berkata seperti itu? Mari kita sama-sama pelajari firman Tuhan yang kita baca dan renungkan tadi. Nah teman-teman, untuk memahami kisah Alkitab ini, kita perlu mengenal dua tokoh utamanya dalam kisah drama ini. Yang pasti ya, siapa itu Ruth ya. Pertama, siapa itu Ruth? Dalam Ruth pasal 1 kita bisa membaca bahwa Ruth adalah seorang perempuan Moab yang menikah dengan salah satu dari dua anak sepasang suami istri Israel, yaitu Naomi dan Elimelek.
Nah, sebelumnya kedua pasangan ini tuh pindah ke Moab dari tanah Israel karena di Israel sedang mengalami bencana kelaparan, teman-teman. Dan pada waktu itu mereka punya 2 anak, satu menikah dengan Rut, orang Moab, satu lagi menikah dengan iparnya Rut, yaitu Orpa. Ya. Nah, teman-teman, singkat cerita, si bapak Elimelek ini, suami si Naomi, itu meninggal. Dan sesaat setelah itu, kedua anaknya yang laki-laki pun meninggal, teman-teman. Masih muda, belum sempat memiliki anak. Sehingga yang sekarang tertinggal di keluarga besar ini adalah tinggal 3 orang, ya. Naomi, Orpa, dan si Rut. Nah, sesaat kemudian, teman-teman, si Naomi ini akhirnya mendengarkan bahwa Tuhan telah memperhatikan keadaan orang Israel. Sehingga bencana kelaparan di sana itu sudah selesai, telah dipulihkan. Dan karena sudah tidak punya apa-apa lagi di bangsa Moab, suaminya, anak-anaknya sudah meninggal, akhirnya Naomi memutuskan untuk kembali kepada bangsa Israel, ke tanah Israel. Dan dia mau melepaskan Orpa dan Rut. Karena dia pikir, ya, anak-anaknya sudah mati nih, sudah tidak ada suami kan, sudah tidak dikatakan apa-apa lagi nih harusnya Orpa, Rut dengan Naomi. Dan karena itu Naomi pengen melepaskan mereka. Naomi mau supaya mereka memiliki kehidupan yang baru, keluarga yang baru, suami yang baru. Nah, singkat cerita, si Orpa akhirnya meskipun berat hati, akhirnya dia meninggalkan Naomi dan tetap tinggal di tanah Moab. Tetapi si Rut tidak mau meninggalkan Naomi, teman-teman. Si Naomi sampai berkata, telah pulang ya si iparmu itu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi apa kata Rut, teman-teman? Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Nah, teman-teman semua, perkataan Rut ini sangatlah penting. Ya, Rut ini sangat mengasihi Naomi dan tidak mau meninggalkan dia. Tetapi untuk mengikuti si Naomi pulang sampai ke Israel, ada harga yang harus dibayar oleh Rut, teman-teman. Jika ia mau meninggalkan Moab dan pergi tinggal di tanah Israel, itu berarti dia harus meninggalkan kebangsaannya sekaligus juga para allah sesembahan bangsanya. Itu artinya dia harus memilih mengikut Tuhan Israel, Allah Yahweh, dan meninggalkan iman lamanya. Nah, teman-teman, makanya dengan perkataan bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku, Rut sudah berkomitmen untuk memilih Tuhan Allah Israel dan meninggalkan dewa-dewa bangsa Moab. Teman-teman semua, langkah yang Rut ambil ini tidak mudah. Ibaratnya seorang dari penganut agama seberang, ya teman-teman, ibaratnya ya. Gak usah sebut ya agama apa itu. Nah, kalau misalnya dia ini sudah diterangi ya oleh firman Tuhan misalnya, udah tahu siapa Yesus, menyentuh hidupnya, menebus dosanya, dan dia mau memutuskan untuk mengikut Tuhan Yesus, ada harga yang harus dia bayar, teman-teman. Dan bisa jadi salah satunya adalah penerimaan keluarganya. Bisa jadi ketika dia memilih Yesus, dia harus meninggalkan keluarganya sebab keluarganya tidak mau menerima dia kembali. Nah, teman-teman, kembali lagi kepada Rut ini. Karena langkah iman Rut yang seperti ini, teman-teman, Tuhan sangat senang atas Rut dan berkenan atas komitmennya Rut ini. Mungkin teman-teman yang motivasi awalnya ya bisa jadi kurang tepat. Seperti misalnya mungkin karena Rut awalnya tuh mencari Tuhan itu karena pengen ikut suami ya. Teman-teman harus tahu ya, kalau cuma sekedar pindah agama karena sekedar ikut suami atau karena nikah itu masih belum cukup, teman-teman. Harus ada yang kurang, teman-teman ya. Belum ada relasi pribadi dengan Yesus. Tetapi beda kasus ini dengan Rut, teman-teman ya. Kalau sampai, ya perhatikan ya, kalau sampai hanya tinggal mertuanya saja yang hidup dan si Rut ini masih mau memilih Tuhan, bahkan rela meninggalkan bangsanya, maka Rut itu sudah sungguh-sungguh betul-betul mau percaya dan mengikut Tuhan.
dan Tuhan berkenan atas itu, Tuhan sudah menerima dia sebagai bagian dari umatnya, teman-teman. Jadi itu ya teman-teman ya, si Rut ini, si bangsa Moab, si orang yang dulu tidak percaya Tuhan, memutuskan untuk meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Tuhan, untuk mengikut si Naomi dan masuk ke dalam bangsa Israel. Itu teman-teman ya, si Rut itu. Dan yang kedua yang perlu kita kenal adalah siapa itu Boas, ya. Siapa itu si mempelai laki-lakinya, ya. Si prianya. Nah, Boas ini teman-teman adalah seorang Israel dan seorang tuan tanah di sana. Ya, dia bisa dibilang kaya ya teman-teman ya. Dia punya ladang, dia punya pekerja lahan, punya bujang, perempuan-perempuan penuai, dan lain-lain sebagainya. Dan Boas ini juga ternyata punya hubungan saudara yang jauh dengan Elimelek ya. Tapi ada hubungan saudara dengan Elimelek meskipun jauh. Siapa Elimelek? Si suaminya si Naomi tadi ya. Dan kemungkinan teman-teman ya, umur Boas ini bisa dikatakan sudah cukup tua. Bahkan jauh lebih tua daripada si Rut ini. Jadi udah melajang tua ya teman-teman. Dan satu hal yang paling penting teman-teman dari Boas ini. Boas ini teman-teman, orangnya adalah orang yang sangat takut akan Tuhan teman-teman. Teman-teman bisa lihat di dalam pasal 2 ayat yang 4, sewaktu Boas bertemu dengan para pekerjanya di ladang, dia itu memberi salam, Tuhan menyertai kamu. Ya, dan mereka membalas, Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Apa artinya teman-teman? Kehadiran Boas memberikan kehangatan dan berkat yang bisa dirasakan oleh para pekerjanya. Nah, selain itu juga teman-teman bisa lihat bagaimana respon Boas kepada Rut waktu mereka pertama kali bertemu. Di pasal 2 juga ayat yang ke-5 sampai yang ke-23. Nah, teman-teman perhatikan, Boas tahu Rut adalah seorang Moab, bukan orang Israel. Artinya dia itu bangsa asing. Tetapi dia menyambut kehadiran Rut dengan hangat dan bahkan sampai berbagi berkat dengan dia, si Rut ini. Nah, ingat teman-teman ya, si Boas ini tuh belum punya niat atau motif terselubung ya terhadap Rut ini ya. Belum ya, mau pertama kali ketemu ini ya. Itu artinya si Boas ini memang dari sananya sudah baik, punya sifat karakter yang Allah mau. Memang murni kebaikan hati Boas, dan memang itu sebagai bentuk ketaatan juga kepada firman Tuhan. Karena kalau teman-teman baca dia dalam kitab Taurat ya, itu tuh ada hukum yang mengatur tentang bagaimana memperlakukan dengan ramah dan penuh kasih kepada bangsa asing yang sedang berada di tengah-tengah orang-orang Israel. Ini teman-teman bisa lihat ya. Sampai ada seorang penafsir yang berkomentar seperti ini teman-teman ya, tentang Boas ya. Boas adalah contoh teladan orang Israel yang benar. Dia seorang pengusaha dan bukan hamba Tuhan, tetapi hidupnya mencerminkan kesalehan dan ketaatan pada Tuhan. Boas adalah contoh teladan orang Israel yang benar. Dia seorang pengusaha dan bukan hamba Tuhan, tetapi hidupnya mencerminkan kesalehan dan ketaatan penuh kepada Tuhan. Kita teman-teman bisa lihat ya sekarang ya. Sebelum keduanya bertemu ini ya, si Boas dan Rut ini bertemu. Dua orang ini adalah sama-sama orang yang sungguh-sungguh saleh, sungguh-sungguh cinta kepada Tuhan. Rut adalah seorang Moab yang rela mengorbankan segalanya untuk mengikuti Tuhan Allah Israel. Dan Boas adalah seorang yang hidupnya takut akan Tuhan dan menjadi berkat, menjadi pembawa berkat yang setia kepada banyak orang, kepada sesamanya. Nah teman-teman, sekarang ini ya, sekarang saatnya kita melihat di pasal 3 bagaimana Tuhan mempertemukan kedua pribadi single yang saleh ini ya. Si Rut yang adalah janda ya, janda muda ya, karena ditinggal mati, dan Boas yang masih melajang bahkan sampai usia tuanya. Nah teman-teman, di ayat yang tadi pasal yang kita baca tadi ya, pasal 3 dan kemudian selanjutnya pasal 4 seterusnya. Nah, dalam kebiasaan orang Israel dulu teman-teman, ada yang namanya hukum tebus menebus. Ya, hukum tebus menebus keluarga dan juga warisan. Nah intinya teman-teman, hukum ini itu mewajibkan sesama orang Israel untuk menebus keluarga saudaranya
jika saudaranya itu meninggal sebelum memiliki anak sebagai ahli waris, dengan salah satu jalannya adalah menikahi istri dari yang sudah meninggal itu. Nah, ingat, pas sekali kan, si Boas ini adalah saudara dari si Elimelek, saudara jauh dari si Elimelek, suaminya Naomi ini. Dan melalui hukum kebiasaan ilmu orang Israel inilah Tuhan mempertemukan keduanya pada waktu yang tepat, di saat yang tepat. Ya, di bawah langit malam yang gelap dan dingin, Rut datang bersembunyi di bawah kakinya si Boas, meminta perlindungan dia untuk menembus dia, bagaikan sayap burung Raja Wali yang melingkupi anak-anaknya dalam sarangnya. Dan si Boas di dalam kasihnya yang membara untuk melindungi dan menebus si Rut, Boas bangkit untuk memperjuangkan penebusannya di hadapan para tua-tua kota, di depan pintu gerbang, dan di hadapan saudaranya yang lain yang tidak mau menebus dia, si Rut ini. Nah teman-teman semua, sebenarnya kisah Rut dan Boas ini bukan hanya sekedar menceritakan tentang keindahan kisah cinta antara mereka berdua, tetapi yang paling pentingnya juga adalah siapa pribadi Tuhan, Allah Israel, dan bagaimana dia memperhatikan umatnya. Dari kisah ini teman-teman, kita mengenal bahwa Tuhan adalah Jehovah Jireh, Allah pemelihara, yang setia menyediakan segala kebutuhan yang terbaik untuk setiap anak-anaknya. Terlebih khususnya lagi, anak-anaknya yang setia, seperti Rut dan Boas ini. Mereka berdua telah menunjukkan hati yang mau setia, mencari dan mengikuti kehendak Tuhan, teman-teman, dan mempercayakan sepenuh hidup mereka ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Mereka sudah setia. Sekarang saatnya Tuhan sendiri yang menyatakan kasih setianya kepada mereka, dengan mempertemukan mereka berdua menjadi sebuah keluarga yang utuh dan takut akan Dia. Dan teman-teman lihat ya, nanti di pasal 4 bagian terakhir itu ada bagian silsilah kan. Mengapa sih silsilah itu ditulis teman-teman ya? Kalau teman-teman penasaran. Sebenarnya ini menunjukkan bahwa keluarga Boas dan Rut ini bukan sekedar keluarga Israel yang biasa. Teman-teman, keluarga Boas dan Rut inilah yang akan dipakai oleh Allah untuk menghadirkan Raja Daud, teman-teman. Keluarga inilah akan menjadi garis keturunan Raja Daud di muka bumi, dan akhirnya akan menjadi membangun keluarga pewaris tahta Raja Israel. Jadi di dalam keluarga Boas dan Rut ini akan muncul Daud, dan akhirnya raja-raja Israel yang akan memerintah atas bangsa pilihan Allah ini. Dan pada akhirnya nanti teman-teman, 1000 tahun kemudian, dari keturunan Boas, dari keturunan Raja Daud ini akan nantinya lahir seorang raja di atas segala raja, Mesias yang akan menyelamatkan bukan cuma Israel, tapi seluruh dunia. Siapa namanya teman-teman? Tuhan Yesus Kristus. Dari keturunan Rut dan Boas ini teman-teman. Nah teman-teman, itulah sebabnya mengapa saya memberi judul tema khotbah saya ini, Cinta Bertepuk 3 tangan ya. Biasanya kan sebelah tangan, kalau klop kan 2 tangan. Tapi kisah cinta yang sebenarnya terbentuk dari pertemuan 3 tangan teman-teman. Aku, si dia, dan Tuhan. Atau mungkin kalau dibalik ya, Tuhan, aku, dan si dia. Ya, karena Tuhan harus duluan ya. Teman-teman, sebuah relasi atau kisah cinta yang terindah dan bertahan selamanya terbangun ketika Tuhan ada terlibat di dalamnya. Sebuah relasi atau kisah cinta yang terindah dan bertahan lama itu akan bahkan bertahan selamanya akan terbangun ketika Tuhan ada terlibat di dalamnya, teman-teman. Itulah sebabnya teman-teman, untuk menciptakan sebuah kisah cinta yang indah dan sesuai dengan kehendak Tuhan, baik si laki-laki maupun si perempuan harus senantiasa mempersiapkan diri untuk membangun kedewasaan rohani mereka. Ya, bagaimana mereka terus mencari kehendak Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan itu seumur hidup mereka, sambil tetap percaya Dialah Jehovah Jireh, Allah pemelihara hidup mereka.
tetap percaya dan menyerahkan seluruh hidup mereka dan bahkan masa depan mereka kepada Tuhan Sang Pemelihara itu. Nah, percayalah teman-teman, percayalah. Orang yang setia mempersiapkan dirinya di dalam Tuhan ini, suatu saat nanti akan terkagum-kagum melihat Tuhan sedang merancang dan akan menyatakan kisah terindah dalam hidupnya, termasuk kisah cinta yang terindah dan terbaik, dengan menyediakan pasangan yang paling tepat bagi dia, teman-teman. Nah, teman-teman semua yang terkasih dalam Tuhan, sebenarnya ada banyak sekali kisah-kisah kesaksian tentang dua anak Tuhan yang setia, yang dewasa secara rohani, dan akhirnya berjumpa di dalam sebuah kisah cinta yang indah yang Tuhan rancangkan. Ya. Dan semua ini bukan cuma ada dalam Alkitab, teman-teman. Ya, meskipun Alkitab banyak ya kisahnya ya. Ada Rut dan Boaz, Ishak dan Ribka, bahkan orang tuanya Yesus di bumi ya, Yusuf dan Maria. Bukan cuma dalam Alkitab, teman-teman. Teman-teman bisa cari di internet ya, ada banyak juga, atau ada buku-buku Kristen ya. Ada banyak sekali kisah-kisah inspirasional Kristen tentang anak-anak Tuhan yang bersumpah secara tidak terduga dan menjadi pasangan hidup sampai maut memisahkan. Baik itu kisah para rohaniwan ya, seperti hamba Tuhan, para misionaris, maupun kisah dari orang-orang Kristen yang sederhana tapi dipakai Tuhan untuk memberkati banyak orang. Saya sendiri, teman-teman, telah menyaksikan ya, baik itu teman-teman saya mahasiswa teologi di saat ya, bahkan pun cerita-cerita dosen saya di saat ya, dosen-dosen teologi, ataupun bahkan ada anak-anak muda Kristen yang dulu pernah saya layani di tempat-tempat praktik lapangan saya dulu. Itu saya menyaksikan sendiri bagaimana Tuhan Sang Allah penyedia itu mempertemukan kisah cinta mereka ya. Karena mereka sungguh-sungguh mencari Tuhan, sungguh-sungguh setia, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, dan mencari kehendak Tuhan, sehingga Tuhan pun mempertemukan mereka. Nah, tinggal saya sendiri ini ya, teman-teman ya. Saya sendiri tinggal menunggu waktu Tuhan ya, kapan dia boleh menyatakan dan menyediakan pasangan yang tepat itu suatu saat nanti ya. Semoga ya, amin, amin ya. Nah itu teman-teman ya. Sekarang pertanyaan yang paling penting. Bagaimana dengan teman-teman semua? Apakah teman-teman rindu memiliki kisah cinta yang bukan sekedar indah atau romantis, tetapi yang terbaik dan bertahan selamanya? Karena Tuhanlah perancang kisah cinta itu. Kalau mau teman-teman, marilah kita sama-sama dari sekarang, dari kita masih muda, membangun kedewasaan rohani kita dan mencari apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Jangan biarkan diri kita menjadi orang Kristen yang senantiasa galau, teman-teman. Yang sekedar terombang-ambing dengan perasaan galau guna-gulana cinta kita. Ada banyak hal yang bisa teman-teman lakukan dalam setiap detik hidup teman-teman untuk mendewasakan diri secara rohani dan mengerti kehendak Tuhan, mempersiapkan diri teman-teman menyambut hal-hal yang baru yang tak terduga yang akan terjadi di masa yang akan datang. Misalnya ya, pertama, teman-teman bisa mulai merenungkan cita-cita teman-teman. Ya, coba renungkan, apa sih yang Tuhan mau saya kerjakan di masa mendatang yang mungkin sesuai dengan hobi, sesuai dengan keterampilan, sifat kepribadian saya, dan yang bisa mendatangkan berkat bagi banyak orang yang bisa saya kerjakan. Itu pertama. Yang kedua, teman-teman, coba teman-teman gumulkan dari sekarang. Talenta atau karunia apa yang Tuhan berikan kepada teman-teman yang bisa teman-teman persembahkan untuk pelayanan di gereja, di rumah Tuhan. Apakah mungkin main musik, singers, menjadi pengurus remaja, bisa bantu rekaman seperti sekarang ini ya, karena online ya, ngerti kamera, editing video. Coba teman-teman gumulkan dari sekarang. Yang ketiga, teman-teman ya, dan paling penting teman-teman, daripada sekedar mengisi waktu kosong kita dengan sekedar mungkin menonton drama-drama Korea, film-film romantis, atau bahkan main game, belajarlah untuk mengisi diri kita tentang pengetahuan tentang firman Tuhan dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, teman-teman.
Ya sekali lagi saya bukan anti ya dengan main game atau nonton film ya, karena kadang pun saya waktu kosong nonton film kok ya, nonton drama, kadang juga ada bukan drama Korea sih, kayak drama drama lah gitu ya, atau film-film action yang ada baik romantisnya maupun actionnya ada di situ, udah campur baur ya. Bahkan juga kadang juga saya main game kok kadang ya, bermain dengan teman-teman cross battle gitu kan, ada yang main kok Call of Duty misalnya kan. Nah teman-teman, poin saya adalah hal yang paling penting untuk diisi dalam waktu-waktu luang kita adalah belajar firman Tuhan. Karena apa? Karena inilah yang akan paling membentuk kedewasaan rohani kita, teman-teman. Percayalah teman-teman ya, ini saya kasih satu tips ya. Percayalah teman-teman, kalau teman-teman sudah menjadikan belajar firman Tuhan sebagai kebiasaan, maka teman-teman akan mendapati bahwa ini lebih menyenangkan dan seru daripada sekedar nonton film atau bermain games. Karena dalam pembelajaran kita akan firman Tuhan, kita akan banyak merenungkan filsafat kehidupan, sejarah, dan bahkan rahasia-rahasia dunia yang tidak semua orang tahu, teman-teman. Wah, gimana? Tertarik? Tertarik belajar firman Tuhan dari sekarang? Silakan ya, kalau teman-teman mau diskusi dengan saya atau contoh Martin, silakan hubungi kami ya. Terakhir teman-teman, ya, dan ini yang paling seru ya. Jika mungkin sekarang ini teman-teman sudah ada si dia dalam hati dan pikiran kita ya teman-teman, cobalah untuk membawa dia terus ya, bukan cuma sekali dua kali, tapi selalu di dalam doa. Membawa dia selalu di dalam doa setiap waktu. Selain mungkin untuk mendoakan kebaikan dia atau keluarga dia, teman-teman, setiap malam cobalah tanya teman-teman, tanyakan, Tuhan, apakah memang si dia belahan jiwaku? Apakah si dia tulang rusukku yang lain? Apakah si dia memang yang Tuhan sediakan bagiku? Nah, teman-teman percayalah, jika teman-teman sungguh-sungguh percaya, setia, mengikuti dan mencari kehendak Tuhan, dan mendoakannya dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti akan menunjukkan kepada kita apakah benar dia atau tidak, dengan berbagai bentuk peristiwa mungkin, atau bahkan pertanda-pertanda yang cuma kita dengan Tuhan yang mengerti. Ya, dia Bapa kok teman-teman, dia Bapa kita anak-anaknya. Tidak salah dong kalau kita membawa dalam doa pergumulan kita tentang cinta ya. Kadang saya juga melakukan itu kok ya. Percayalah teman-teman, ingatlah selalu, Allah menyediakan pasangan yang terbaik di waktu yang terbaik bagi kita, jika kita tetap setia mengikuti kehendak-Nya, karena Ia adalah Sang Allah pemelihara yang juga setia pada setiap anak-anak-Nya. Ingat selalu ini teman-teman. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menyertai dan meneguhkan setiap langkah iman kita sampai kita berjumpa dengan pasangan hidup kita, sampai akhir hidup kita, dan bahkan sampai selama-lamanya di dalam kerajaan surga kekal yang akan datang. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman yang telah Engkau beritakan kepada kami di hari ini. Kami belajar ya Tuhan, bahwa Engkau Allah penyedia, Allah pemelihara, Allah yang menyediakan segala sesuatu yang terbaik bagi kita setiap anak-anak-Mu. Sehingga tugas kami ya Tuhan, bukan mencari-cari tergesa-gesa dan tergila-gila seperti orang-orang dunia, atau sekedar terombang-ambing dengan perasaan galau, tetapi kami mempercayakan semuanya kepada Tuhan, sambil kami belajar untuk setia hidup, mencari dan melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami, dan juga kami setia untuk senantiasa mendewasakan diri kami secara rohani. Tuhan, pimpin kami yang lemah, kami yang terbatas, Tuhan yang mampukan, Tuhan yang berikan kekuatan dan kuasa Roh Kudus-Mu bagi setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Mungkin juga yang saat ini sedang bergumul tentang pasangan, tentang cinta, atau mungkin karena pandemi ini sedang LDR, Tuhan juga yang tolong, Tuhan yang kuatkan. Jika memang kehendak Tuhan mereka boleh bertahan, maka jadilah Tuhan dipelihara dalam naungan dan kasih karunia-Mu.
Sekali lagi Tuhan, terima kasih. Kami serahkan firman ini boleh jadi benih yang kuat untuk meneguhkan kehidupan kami, dan kami serahkan sisa ibadah pada hari ini ke dalam tangan-Mu selanjutnya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Ya teman-teman, mari menaati belajar firman Tuhan ya. Tunggu waktunya. Jadi jangan galau, jangan gelisah ketika kita hari ini belum mendapatkan pasangan hidup ya. Tunggu waktunya, jangan buru-buru. Oke? Belajar yang sungguh-sungguh, raih prestasi, raih cita-cita di dalam waktunya Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kita memiliki pasangan hidup, kita akan memiliki pasangan hidup ya. Teman-teman, kita akan memberikan persembahan. Teman-teman boleh lihat rekening ini, bisa transfer, atau nanti teman-teman juga boleh memberikannya ketika teman-teman nanti sudah beribadah bersama di gedung gereja ya. Kita akan angkat pujian bersyukur sembari kita memberikan persembahan. Bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Sekali lagi. Bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Jangan doamu segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur kami boleh dihibur, dikuatkan oleh kebenaran firman. Kami bersyukur kami juga boleh ambil bagian mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan melalui persembahan kami. Ingatkan kami senantiasa Bapa, bahwa kami boleh berbagi, bahwa kami boleh memberi, itu bukan karena kuat kuasa kami, bukan karena kehebatan kami, tapi semata-mata karena Allah masih berkenan memakai kami, melibatkan kami di dalam rencana dan pekerjaan pelayanan Tuhan. Hamba berdoa khususnya buat sebagian besar anak-anak remaja yang mulai esok hari akan memasuki studi mereka sekalipun online. Biarlah Tuhan memberikan mereka semangat, menolong mereka memasuki semester baru, tahun ajaran baru dengan penuh sukacita. Kan juga berdoa buat rekan-rekan khususnya yang sudah duduk atau sudah menamatkan bangku SMA, yang mereka kelak akan kuliah. Tuhan juga tolong perjalanan kuliah mereka, adaptasi mereka yang baru di dalam dunia pembelajaran. Sudah kira Tuhan yang berkenan. Terpujilah nama Bapa. Hidup kami mau persembahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Teman-teman, selamat belajar, selamat menikmati dunia pembelajaran yang baru. Tuhan Yesus memberkati.